So, malam ini sekali lagi kita akan membahas buku dari Richard Koch dan Greg Lockwood berjudul Simplify. Buat Anda yang melihat di Facebook, ini adalah bukunya, Simplify How the Best Business in the World Succeed. Jadi rahasia sukses para pebisnis yang luar biasa. Halo, apa yang saya sharingkan adalah apa yang saya baca, apa yang saya dapatkan, apa yang ingin saya terapkan untuk kehidupan saya, untuk bisnis saya. Jadi saya sangat merekomendasikan Anda juga untuk membeli buku yang sama dan membacanya untuk mencapai tujuan pribadi Anda. Oke? Di dalam sistem Baciklat kami selalu menetapkan sebuah tujuan sebelum membaca. Tujuan yang spesifik akan membuat kita membaca dengan fokus, mendapatkan manfaat optimal, dan membuat kita bisa memahami buku dengan baik. Ya, terutama kita bisa menyelesaikan buku-buku yang kita baca. Oke? Seringkali saya temukan dari pengalaman, kami melihat bahwa orang-orang yang tidak menyelesaikan buku-buku yang ia baca hanya karena tidak punya tujuan yang jelas. So, Bapak Ibu, selalu buat tujuan yang jelas dalam proses membaca. Oke. Sekarang sudah pukul 8 malam, kita akan mulai. Saya akan share screen, share mind map-nya saya. Oke. Ini adalah buku Simplify. Ya. So, kita akan mulai. Pertanyaan, kita akan mulai bahas buku. Oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, halo Pak Putra, salam kenal, selamat bergabung kembali Lung. Ya. Pertanyaan pertama untuk door prize pertama adalah, apa aspek kehidupan yang ingin Anda, baik itu kehidupan maupun bisnis atau pekerjaan Anda, apa aspek kehidupan Anda, apa aspek bisnis atau pekerjaan Anda yang bisa Anda sederhanakan? Oke. Saya ketik dulu. Apa aspek kehidupan, pekerjaan, bisnis yang bisa Anda sederhanakan? Oke, saya harus mengetik pakai satu jari karena satu jari lagi sedang memegang handphone untuk live Facebook. So, pertanyaan pertama adalah, apa aspek kehidupan, pekerjaan, bisnis yang bisa Anda sederhanakan? Oke, saya ingin melihat jawaban dari Anda, dan jawaban terbaik akan mendapatkan satu buah buku Baca Kilat 3.0 dari Baca Kilat. Oke, mari kita mulai sharing kita. Nah, Simplify ini ditulis oleh dua orang penulis yang luar biasa. Pertama adalah Richard Koch dan yang kedua adalah Greg Lockwood. Mungkin kita tidak asing lagi dengan nama Richard Koch. Richard Koch adalah penulis dari buku The 80-20 Principle. Jadi, hukum dari Vilfredo Pareto dijelaskan dengan sangat luar biasa oleh Richard Koch dalam buku The 80-20 Principles. Nah, Bapak Ibu, Richard Koch dan Greg Lockwood adalah partneran. Mereka membangun sebuah bisnis bersama-sama, dan Richard Koch bisa mengenali bisnis-bisnis yang luar biasa itu seperti apa. Karena di dalam proses dia membangun bisnis dan sebagai seorang konsultan, dia mengatakan bahwa ada banyak metode, ada bahkan jutaan metode, tapi prinsip hanyalah sedikit, hanya ada beberapa prinsip. Jadi jika kita ingin sukses, kita jangan terlalu fokus pada metode, hal-hal yang mungkin terlalu taktikal, tapi kita perlu berpikir pada prinsipnya, yaitu hal-hal yang sifatnya lebih strategis. Oke? Nah, buku ini buku yang sangat menarik karena dia membahas contoh kasus yang luar biasa, contoh kasus dari bisnis-bisnis yang sebagian besar kita sudah kenal dengan sangat baik, ya. Dan awalnya Richard Koch sebagai seorang konsultan, dia bisa menilai sebuah bisnis itu
bisnis yang luar biasa itu adalah bisnis yang seperti apa. Oke, ada 4 hal yang dia nilai dari sebuah bisnis, 4 kategori, dan bisnis star adalah bisnis yang selalu dicari oleh orang, bisnis yang memberikan dampak kepada banyak orang, bisnis yang pertumbuhannya paling besar di pasar, itu namanya star, kategori star. Kategori question mark atau tanda tanya adalah bisnis yang pertumbuhannya tinggi, tapi marketnya tidak besar. Oke. Kemudian kategori ketiga adalah cash cow, ya, the largest business in a low growth market. Jadi bisnis yang paling besar di pertumbuhan bisnis yang paling rendah. Oke. Kemudian ada istilahnya dog. Dog adalah sebuah bisnis yang pertumbuhannya rendah, yang pangsa pasarnya tidak terlalu besar. Nah, dia mengatakan bahwa, oke, kalau bisnisnya sudah besar, saya bisa menilai bisnis ini besar atau bisnis ini kecil. Oke. Tapi permasalahannya adalah dia tidak punya cara atau rahasia bagaimana membuat bisnis yang kecil menjadi bisnis yang star. Nah, pencarian inilah yang membuat dia menemukan rahasia dari kesuksesan di bisnis-bisnis besar ini. Nah, Greg Lockwood ini adalah orang yang sangat logis. Dia percaya bahwa untuk membangun sebuah bisnis yang sukses diperlukan prinsip-prinsip yang sangat rumit, ya, perlu detail-detail yang sangat luar biasa. Jadi dia sebenarnya pada prinsipnya tidak pernah percaya ada hal yang jauh lebih sederhana atau hal yang bisa disederhanakan. Oke. Tapi pandangan dari Richard Koch dengan pengalamannya belasan tahun, bertahun-tahun ya, di dunia konsultan dan bisnis, akhirnya si Greg Lockwood percaya, dan disinilah mereka berdua meresearch, mempelajari sejarah berbagai perusahaan, dan mereka melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang hebat, perusahaan-perusahaan yang sukses, perusahaan yang meningkatnya puluhan ribu kali, sampai jutaan kali seperti Google, adalah perusahaan-perusahaan yang membuat segala sesuatu menjadi sederhana. Nah, rahasianya adalah menyederhanakan bisnis. Oke, kita lihat. Cabang pertama adalah tentang rahasianya. Nah, intinya adalah bagaimana kita menyederhanakan. Henry Ford sendiri mengatakan bahwa saya ingin membuat sebuah kendaraan yang begitu sederhana sehingga setiap orang bisa mengendalikan, bisa mengendarai, membuat sebuah kendaraan yang rakitannya sederhana sehingga tim-tim terbaik saya bisa merakitnya dengan mudah, dengan cepat, dengan harga yang lebih murah, dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para pangsa pasar dan bisa dimiliki oleh siapapun yang memiliki gaji yang cukup oleh banyak orang di Amerika saat itu. Oke. Nah, Ray Kroc sendiri mengatakan bahwa rahasianya adalah bagaimana kita menyederhanakan. Ray Kroc di McDonald dia membuang banyak menu, dia mengotomasikan banyak sistem bisnis sehingga Ray Kroc bisa memfranchise-kan cabang McDonald-nya sampai sebelum dia, pada saat dia meninggal, dia sudah membuka cabang 8 ribuan cabang pada saat itu. Oke. Jadi inti dari sebuah bisnis yang sukses adalah bagaimana mereka menyederhanakan, dan ada 2 yang bisa disederhanakan, yaitu harga. Menyederhanakan harga berarti mereka bisa memotong harga sampai kurang dari 50% harga sebelumnya. Ya, tentu proses pemotongan harga ini tidak terjadi serta-merta satu kali langsung dipotong 50%. Ada proses yang perlu dilewati, ada hal-hal yang perlu dibuat lebih baik. Jadi simplify yang pertama adalah simplify tentang harga, simplify yang kedua adalah simplify tentang proposition. Simplify tentang proposition adalah membuat sebuah pengalaman yang lebih luar biasa, membuat pengalaman pemakai, pengalaman orang yang menggunakan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar daripada harga yang mereka bayar. Nah, ini ada 2 hal yang sedikit bertolak belakang. Oke. Orang yang simplify-nya price, mereka akan menurunkan harga dan menjangkau lebih banyak orang, sedangkan orang yang
perusahaan yang menyederhanakan atau simplify dari sisi proposisi, mereka menciptakan ceruk pangsa pasar yang premium. Oke? Nah, mana yang lebih baik? Ini semuanya tergantung perusahaan Anda atau pemilik bisnis atau eksekutif perusahaan itu maunya seperti apa, mau membawa bisnis itu ke arah mana, oke? Dan juga tergantung pada kemampuan dari perusahaan, kemampuan dari tim, budaya yang ada di perusahaan juga berpengaruh, oke? Berpengaruh juga pada oposisi, bagaimana dengan kompetitor Anda, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ciptakan, oke? Kemudian berpengaruh juga pada pangsa pasarnya, kebutuhan dari pangsa pasar seperti apa, perkembangan teknologi, serta waktu dan tempat. Jadi, semuanya bergantung pada hal yang berbeda. Jadi setiap perusahaan Anda bisa menyederhanakannya dari sudut pandang yang mana, kita akan tahu lebih lanjut lewat bedah buku malam ini. Oke? Dan di sini kita akan membahas bahwa ada beberapa perusahaan yang dengan luar biasanya menyederhanakan bisnisnya. Mari kita mulai dengan Henry Ford. Henry Ford menyederhanakan bisnisnya. Ford, saya ingat sekali dia menjadi orang terkaya di Amerika dari ceritanya, dari buku-buku yang saya baca. Di sana dia mengatakan bahwa saya menciptakan mobil T yang saya ingin setiap orang yang punya penghasilan yang cukup baik, yang cukup dan bisa dimiliki oleh semua orang. Bahkan sampai dia berhasil menciptakan mobil T Ford yang dijual dengan harga hanya $360 pada saat itu. Dan pembelinya sangat-sangat luar biasa, oke? Jadi Henry Ford menyederhanakan harga, price. Di tahun 1914, dia bisa menjual satu mobil Ford seharga $550 dan tahun itu dia bisa menjual 248.307 unit. Oke, dan dia terus melakukan inovasi, dia menemukan barang logam yang lebih murah, logam yang bisa diproduksi secara massal. Dia membuat pabrik yang sangat besar, dia membuat satu orang melakukan satu hal sehingga pabriknya bisa dengan sangat efektif. Jadi pekerjaannya efisien dan dia membuat hanya satu warna. Jadi dia mengatakan bahwa Anda bisa memilih mobil Ford ini warna apapun selama itu warna hitam. Oke? So, tahun 1917 dia berhasil menyederhanakan dan dia berhasil $360 saat itu, dan dia berhasil menjual 785.432 unit mobil. Dan bahkan Henry Ford ini juga sedikit berkontribusi terhadap perkembangan-perkembangan dunia di Perang Dunia Kedua saat itu ya, seperti perkembangan Stalin, perkembangan Hitler. Nah, akibat dari mobil ciptaannya ini, mereka berhasil menciptakan kejahatan juga, oke? Dan more useful. Jadi dia berpikir bagaimana caranya mobil ini bisa jauh lebih berguna bagi banyak orang. Bisa digunakan dengan sangat mudah, oke? Easier to drive. Jadi mudah untuk dikemudikan, bagaimana sistemnya, bagaimana caranya. Mungkin itu sudah sama dengan mobil modern yang sudah kita gunakan sehari-hari, oke? Dan mudah untuk di-maintain. Jadi orang ingin merawat mobilnya itu juga mudah. Jadi dia berpikir seperti itu. Nah, apa yang dipelajari dari Ford ini adalah dia meredesain produknya, dia memangkas hal-hal yang tidak diperlukan, hal-hal yang mahal, hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang tidak melayani tujuan utamanya. Dia potong semuanya, dia buang semuanya, dan dia mengurangi produk lain. Dia tidak ingin membuat mobil A, mobil B, mobil C, dia hanya membuat satu mobil, yaitu mobil tipe T, oke, model T. Dan dia mereduce komponen, mengurangi komponen-komponen yang tidak perlu, oke. Dia juga menghilangkan tetek bengek, oke, menghilangkan frills yang tidak berguna, yang tidak mendukung kegunaan mobil utama, dia hilangkan, oke. Dan
dia juga menyederhanakan dari sisi materi. Oke, ada nggak materi yang berbeda, ada nggak materi yang lebih ringan, ada nggak materi yang lebih murah. Nah, dia bahkan mendirikan sebuah perusahaan, sebuah pabrik baja yang biasanya saat itu hanya bisa didapatkan di Perancis. Dia berhasil uh, menciptakan dan memproduksi mm, baja tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, jadi dia buat pabriknya di Amerika dan bisa memproduksi baja yang lebih murah. Nah, dengan demikian dia juga bisa menjual dalam jumlah yang jauh lebih banyak dan menciptakan berbagai tugas yang bisa terjadi secara otomatis sehingga biaya jauh lebih murah. Oke, ini adalah hal yang kita pelajari dari perusahaan Ford. Oke, kemudian IKEA juga menjadi hal yang luar biasa. IKEA penemunya adalah saya suka sekali namanya Ingvar Kamprad. Oke, dia berpikir IKEA waktu itu memproduksi furniture rumah dan dia melihat bahwa salah satu biaya paling besar adalah biaya transportasi. So, bagaimana caranya dia bisa menurunkan biaya transportasi dan tetap memberikan manfaat yang sangat besar untuk para customer-nya? Dia mulai berpikir bagaimana caranya mengurangi hal itu. Dia bertanya. Di episode kedua, Bedah Buku, kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, Irfan Kamprad ini menerapkan sistem tersebut. Dia bertanya dan dia mendapatkan jawaban yang luar biasa, yaitu dia membuat kemasan flat. Jadi furniture yang Anda beli semuanya kemasannya flat dan mudah diangkut, dan assembly-nya atau pemasangannya itu dilakukan di rumah dari customer, sehingga customer juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. IKEA mendapatkan kemudahan dan murahnya biaya transportasi. Itu saja membuat dia menjadi jauh lebih murah. Dan supaya IKEA tidak bisa ditiru oleh pesaing-pesaingnya, IKEA membuat sebuah toko yang luar biasa besar di mana Anda bisa menemukan apapun yang Anda butuhkan untuk rumah tangga Anda di sana. Jadi dengan dibangunnya toko-toko besar ini, si IKEA tidak lagi mampu diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Oke, seperti Henry Ford juga sama. Dia membangun pabrik yang sangat besar sekali. Dia membangun volume produksi yang sangat besar sehingga mobil-mobil pada zaman itu sangat sulit untuk mengikutinya. Oke, dia juga memperhatikan benefit bagi para pelanggannya. Nah, dalam prinsip dari penyederhanaan atau simplify ini, kita perlu melihat dari kemudahannya, kebermanfaatannya, dan nilai seni atau nilai dari desain itu sendiri. Oke? Kemudian, hal yang bisa disederhanakan juga kita bisa rekonstruksi seperti desain yang lebih sederhana, variasi yang lebih terbatas, jadi satu lini produk atau hanya ada satu dua desain saja, sehingga produksi bisa massal, pilihan customer bisa dengan mudah diarahkan, dan bisa diproduksi dengan skala yang lebih besar, bisa menyentuh skala yang lebih besar. Dan proprietary artinya dengan gerakan-gerakannya yang begitu besar, membuka toko-toko besar di mana-mana, membuat IKEA sangat sulit untuk diikuti, membuat Ford sangat sulit untuk diikuti. Jadi mereka bahwa konsep yang seperti ini itu hanya dimiliki oleh Ford. Konsep yang seperti ini itu hanya dimiliki oleh IKEA, dan jadi sangat sulit diikuti. Itu secara tidak langsung menjadi hak milik dari mereka. Oke? Nah, McD. Dulu kita sampai mengatakan bahwa jangan-jangan kita pulang ke rumah sebelah kita sudah berubah jadi McD karena saking cepatnya. Oke? Nah, McD dari sisi usefulness atau kebermanfaatan, dia menciptakan high quality of food, ya, makanan yang berkualitas tinggi. Ini saya agak meragukan sih ya. Ini adalah fast food, oke? Jadi lebih baik kita tidak makan fast food, oke? Dan konsistensi dan reliability, oke? Di sini
dia kapanpun si customer ini hadir ke McD, maka kita akan mendapatkan rasa yang sama terus-menerus, ya. Jadi itu adalah yang disebut dengan konsistensi. Kemudian dari sisi art, dia membuat sebuah standarisasi pakaian yang necis, yang rapi, yang menjadi ciri khas dari McD, juga golden arc, kebersihan dari restorannya, dan branding serta nama serta huruf M dari McDonald tersebut. Nah, kemudahan yang disediakan oleh McDonald adalah tentang pelayanannya yang cepat dan tidak ada tips. Oke, I don't know, saya tidak pernah makan di sana, jadi saya nggak tahu pernah kasih tips, bisa kasih tips atau enggak. Oke, anyway, Apple menyederhanakan dengan cara dia membuat gadget-gadget yang setup-nya sangat sederhana, dia mengurangi tombol-tombol, dia mengurangi fitur-fitur di apps, sehingga satu apps hanya fokus pada hal-hal yang paling besar, hal-hal yang paling penting saja. Oke, sistem plugin yang sangat mudah dilakukan, serta escape dari kerumitan menggunakan DOS, dan dia menciptakan Mac operating system. Dari sisi usefulness, dia bisa saat itu komputer pertama kali bisa menyimpan dan mengakses data, overlapping Windows yang sangat rapi, dan bisa menciptakan atau mengetik, kita bisa mengkompos file dan mencetak file dengan sama persis seperti yang kita lihat di layar. Oke, dari sisi art, Apple menciptakan icon yang playful dan intuitif, yang mana begitu kita lihat kita sudah tahu ini perannya apa. Oke, kemudian dari sisi font, sangat kaya dengan font dan hardware yang begitu clean dan light. Jadi Apple punya prinsip adalah sederhana adalah the highest dari sophistication. Oke, sofistikasi atau kecanggihan yang paling tinggi adalah kesederhanaan. Nah, kemudian di dalam buku Simplify ini dibahas sampai 12 jenis bisnis, ya, tapi saya tidak akan membahas semuanya di sini. Anda bisa baca sendiri, itu contoh kasusnya apa. Apalagi Anda punya bisnis yang cocok untuk Anda bisa pelajari di sana. Itu sangat luar biasa sekali. Oke. Basic ini adalah Boston Consultant Group. Nah, kalau konsultan-konsultan seperti ini, apa yang bisa dibuat sederhana adalah ide yang sederhana sehingga bisa diduplikasi oleh coach-coach baru, oleh konsultan-konsultan yang baru, kemudian juga bisnis strategi yang dimudahkan. Oke. Kebermanfaatannya, dia menyentuh mikroekonomik, oke, dan selalu membuat si coach untuk memikirkan dirinya sendiri dulu, bagaimana menjadi dirinya yang lebih baik dan bagaimana membantu klien-kliennya. Dari sisi art, Boston Consulting Group menciptakan visual presentation yang sangat bagus dengan konsep copywriting yang singkat dan ditulis dengan luar biasa. Nah, Boston Consulting Group ini berhasil meningkatkan bisnisnya sampai ratusan kali lipat. Oke. Nah, apa yang harga yang harus kita bayar? Kalau misalkan kita ingin menyederhanakan dari sisi price, maka kita perlu bertarung dengan low margin. Dan kita perlu mempersiapkan diri kita untuk bisa melayani pangsa pasar yang jauh lebih luas. Oke. Nah, 3 aturan dari menyederhanakan harga adalah, maka pertama, kita harus membuat harganya lebih murah. Nah, membuat harga ini lebih murah tergantung pada 2 faktor, produksi dan supply-nya. Bagaimana kita membuatnya jauh lebih murah. Kemudian, simplify to eliminate. Jadi, hal-hal yang mahal kita eliminasi, buat sesuatu yang murah tapi juga bermanfaat, tambahkan sesuatu yang mudah diciptakan, mudah disiapkan, tapi punya nilai kebermanfaatan yang tinggi. Oke, juga meningkatkan utility, berarti hal-hal tertentu bisa didaya gunakan untuk hal yang lain, itu akan digunakan. Oke, sehingga mempermudah dan mempermurah. Nah, untuk bisa menyederhanakan harga, kita harus berpikir bagaimana caranya produk atau layanan saya bisa digunakan untuk lebih banyak orang.
atau lebih banyak manfaatannya, oke? Kemudian secara praktis, eee, kebermanfaatannya seperti apa. Jadi orang tidak suka yang rumit-rumit. Kemudian dari sisi seni atau desain, bagaimana membuat desain yang sangat disukai oleh banyak orang, oke? Kemudian kalau kita ingin, eee, bermain atau menyederhanakan dari sisi proposisi, kita harus menciptakan pangsa pasar premium. Jadi, kalau pangsa pasar premium ini berarti kita harus membuat produk kita jauh lebih baik dan memberikan joy of use. Jadi orang-orang yang menggunakannya memiliki, eee, pengalaman yang luar biasa, oke? Jadi aturan dari kita menciptakan penyederhanaan di bidang proposisi adalah dari joy of use serta extra utility, kegunaan ekstra yang kita berikan ke dalam produk atau layanan kita, itu jauh melebihi biaya tambahan yang dibayarkan oleh customer, oke? Itu adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan, eee, penyederhanaan di bidang proposisi. Oke, kalau kita lihat, kalau Henry Ford menciptakan, eee penyederhanaan di bidang harga, sedangkan Apple menciptakan penyederhanaan di bidang, proposisi, oke? Nah, saya akan membacakan dulu, eee, jawaban-jawaban dari, teman-teman. Selamat malam semuanya. Apa aspek kehidupan atau pekerjaan bisnis yang bisa Anda sederhanakan? Atik mengatakan bisnis atau pekerjaan itu harus menyenangkan, harus bisa dinikmati sebagai hobi agar bisa berbahagia ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Disederhanakan, oke, menyenangkan dan kontinu yang terus-menerus. Semua bisnis atau pekerjaan sarana untuk berbuat baik untuk orang lain, Aspan. Prosedur kerja, oke. Ibu Herlina mengatakan apa yang bisa disederhanakan, jawabannya adalah prosedur kerja, eee, prosedur sorry, prosedur kerja sebuah apa aspek yang ingin disederhanakan, ya. Kemudian Lung mengatakan kehidupan yang bisa disederhanakan adalah kehidupan yang apa adanya dan melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan hobi supaya menyenangkan dan tidak terasa terbebani dalam menjalankannya. Oke, berarti kita menjalankan passion, tidak memikirkan hal lain. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Ibu Heri, apa aspek kehidupan pekerjaan bisnis yang bisa disederhanakan? Kebutuhan, oke, tujuan, prosedur, komposisi, bahan atau materi, semua hal bisa dibuat lebih sederhana dan lebih mudah. Oke, Darius, simplify berjalan berdampingan dengan berpikir kreatif. Yes, oke. Pak Robert Hudiono, hai apa kabar Pak Robert? Oh, sudah lama nggak ketemu. Salam buat Pak Hendra. Yang bisa disederhanakan adalah prosedur pelaksanaan dan langkah-langkah kerja untuk mencapai sebuah hasil dalam pekerjaan maupun hidup. Oke, sip. Nah, dari jawaban-jawaban Anda, saya akan pilih satu pemenang yang akan memenangkan door prize yang pertama, yaitu buku Baciklat 3.0, buku keempat saya. Oke. Baik, dari jawaban-jawaban ini, jawaban yang ke arah sesuai dengan arah buku yang kita bahas adalah Pak Robert Hudiono. So, Pak Robert, nanti Pak Robert bisa email saya di agus@baciklat.com.